Kalau melihat sepak terjang Danu, saudara Ramdhanu itu adalah dia sebagai pekerja keras atau orang yang memang sangat cepat untuk bereaksi pada saat diperintahkan oleh siapapun, termasuk atasan siapapun, apalagi atasannya. 2 tahun saya bersama dengan Danu. Jadi kalau sehari-harinya Danu tuh betul-betul geraknya cepat kalau misalkan diperintah itu. Dan malah kadang kalau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bersih-bersih itu dia tanpa disuruh dia sudah membersihkan, katakanlah membersihkan piring, gelas yang bekas minum kopi dan itu tanpa disuruh dia sudah bekerja sendiri. Sifatnya cekatan orangnya dan itu. Dan apa namanya? Tanpa ada istilah kata kalau kayak saya katakan misalkan diperintah untuk membeli sesuatu, tiba-tiba yang sesuatu ini tidak ada, dia akan mencari cara lain agar barang itu bisa didapat. Artinya dia cukup cekatan orangnya dan sangat kalau misalkan dari segi bawahan dia itu sangat sangat nurut gitu ya, sangat nurut dia tuh diperintah atasan. Nah kalau kita lihat Danu sekarang berposisi kerja di suatu yayasan di sekolah di mana dia di organisasi itu sebagai operator dan atasannya adalah Pak Yoris di sana. Kita lihat di media begitu dan begitu sangat-sangat mengikuti seluruh instruksi yang diberikan oleh Pak Yoris ini ya. Terakhir kita dapat informasi bahwa Danu dan Pak Yoris ini sempat bersembunyi di salah satu musola. Itu sempat terdengar ya. Amin. Juga ada beberapa lagi berita-berita informasi masalah Danu begitu manut terhadap atasannya yaitu Pak Yoris seperti itu. Nah, justru di situasi di kasus ini, kalau kita lihat Danu adalah sebagai orang yang dekat dengan Pak Yoris, katakan orang yang memang selalu diperintahkan oleh Yoris. Apakah pernah terdengar di media Yoris dengan Danu pernah berselisih? Malah waktu itu kita tahu bahwa Danu dan Yoris pernah satu PH. Walaupun waktu itu Yoris sempat keluar, tetapi kemudian apakah pernah terlihat ada Yoris dan Danu saling menjelek-jelekan? Kita belum pernah mendengar itu di media. Ya. Walaupun memang ada sempat disampaikan bahwa Danu disampaikan ahli dari macam teknologi dan sebagainya. Kita lihat juga proses Banpol. Danu diperintahkan oleh siapa? Pada saat jaga di TKP, Danu diperintahkan oleh Kang Yoris. Ya kan? Pada saat Banpol juga diperintahkan oleh Kang Yoris. Artinya, sampai setelah pasca kejadian, itu terlihat sekali bahwa Danu memang selalu mengikuti instruksi daripada Yoris. Ya. Kemana-mana dekat dengan Yoris. Apa kabar dengan ditersangkakannya Danu menyerahkan diri? Apa kabar dengan Yoris? Apakah Yoris memberikan bela sungkawa terhadap orang bawahannya yang notabene adalah orang yang terdekatnya, orang yang diperintahkannya? Apakah ada bela sungkawa dari Kang Yoris terhadap Danu? Baik itu kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Belum terlihat di media. Karena apa? Ini adalah hubungan antara kemanusiaan. Bahwa Danu dekat dengan Yoris. Sampai akhir pasca kejadian masih tetap bersama dengan Yoris di tanggal 19 itu. Bagaimana kemudian waktu berlalu? Bagaimana hubungannya dengan Yoris? Sempat disampaikan bahwa ada satu cerita bahwa Yoris dan Yanti mengatakan bahwa Danu tidak menandatangani BAP dan itu munculnya adalah dari Yanti dan Kang Yoris bahwa Danu tidak menandatangani BAP. Muncullah di sana ada perselisihan antara Yoris dan Danu. Kemudian selang berikutnya juga ada semacam sedikit lagi perselisihan. Inilah sebenarnya apakah
Danu dan Yoris sampai akhir 2 tahun ini? Apakah masih berselisih sebelum Danu ditersangkakan? Sempat waktu itu muncul di media, waktu ada wawancara Danu dengan bersama rekan-rekan saya para YouTuber Subang, bahwa ditanyakan bahwa nama Danu ada masih di Dapodik. Dipertanyakan apakah Danu masih berhubungan dengan Kang Yoris. Sehubungan nama Danu masih ada, tapi dijawab oleh Danu bahwa Danu tidak ada dalam organisasi kepengurusan sekolah atau yayasan. Tapi namanya ada di Dapodik. Seperti itu. Nah, ini menjadikan pertanyaan setelah Danu jadikan tersangka. Yayasan mulai sekarang dibuka. Yayasan mulai coba terus digali, diperdalam. Apakah memang hubungan Danu dengan Yoris terus berlanjut? Apakah stop di sana? Ini yang kita tunggu nantinya. Apa hubungannya sekarang dengan masalah curhatan Danu di masalah cupu? Bahwa di sana disampaikan garis besar daripada percakapan cupu adalah seorang yang disuruh-suruh dengan atasannya, sementara atasannya katanya sudah mendapatkan kebahagiaan dan dia mencuekkan seperti itu. Itu ungkapan Danu di cupu di salah satu channel YouTube Yahya Muhammad. Disampaikan di sana masalah cupu, curhatan Danu, hubungan antara Danu dan Kang Yoris. Dan Danu sekarang jadi tersangka. Sedangkan kita tahu di media banyak bercerita, banyak tanggapan, asumsi masyarakat. Apakah Yoris tidak terlibat dalam kasus Subang ini? Sementara kita ketahui nama-nama Yoris belum disebut-sebut oleh Danu. Belum ada tersebut nama Yoris. Yang disebutkan adalah Pak Yosep, Bu Mimin, Abi, dan Arigi. Nama Yoris, orang yang terdekat dengan Danu, tidak ada disebut-sebut oleh Danu. Artinya bahwa memang Yoris tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Apakah memang adanya seperti itu? Tentunya semua masih berjalan dalam pendalaman pihak kepolisian. Bagaimana perjalanan ke depannya nanti? Tentu akan kita menunggu. Kita berharap, sekali lagi, bukan hanya 4 orang. Katakanlah sekarang ada 5 dengan Danu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Apakah ada nanti ke depannya pemanggilan saksi kembali? Apakah ada ke depannya ada orang-orang yang akan ditangkap? Apakah ada ke depannya orang-orang yang akan digerebek oleh pihak kepolisian untuk menambah jumlah dari 5 orang yang sudah ditersangkakan? Satu hari di media Pak Yosep pernah mengatakan, tangkap Danu, maka semuanya akan terbuka. Itu yang disampaikan oleh Pak Yosep di sela-sela media, disampaikan, tangkap Danu, maka semua akan terbuka. Apakah akan terbuka semuanya? Apakah akan terbuka semuanya? Kita tunggu dari pihak kepolisian. Apakah akan ada orang-orang yang ditangkap kembali? Apakah ada orang-orang yang akan dijemput paksa? Kita tunggu saja. Mudah-mudahan ada gerakan-gerakan yang akan mengejutkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.